dari Jalan Mongin 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Hamparan laut yang luas, Sarti melihat seperti ada sesuatu yang berjalan. Semakin lama benda yang bergerak itu terlihat jelas, yaitu sebuah kereta kuda yang berjalan di atas lautan. Di dalam kereta kuda itu terdapat seorang putri yang sangat cantik jelita, memakai pakaian seperti pengantin adat Jawa. Sarti kaget bukan kepalang menyaksikan apa yang sedang ia lihat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Tidak ada beras, tidak ada lauk, tidak usah makan hari ini, kata Titin sambil membawa anaknya yang masih balita keluar rumah. Sabar Neng, sabar, saut Sarti yang tengah mengambil pancingan yang diletakkan di dapur. Keadaan lagi sulit, Akang sudah berusaha cari pinjaman, tapi yang lain juga lagi pada kekurangan. Cari ikan di laut juga lagi seret banget. Ini Akang mau melaut lagi, semoga ada hasil ikan yang bisa dijual Neng. Lanjut Sarti. sabar terus. Anak masih pada kecil, butuh susu. Jangankan dikasih susu, untuk makan aja susah. Jawab Titin, suaranya meninggi. Titin keluar rumah sambil mukanya masam. Sampai pintu dibanting. Astagfirullah, Titin. Sarti kaget sambil mengelus dadanya. Sarti adalah seorang nelayan serabutan. Ia mempunyai istri bernama Titin dan mempunyai dua anak perempuan bernama Siti umur 10 tahun dan Rara umur 2 tahun. Sebagai nelayan serabutan, kadang uang yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ditambah ia harus menghidupi ibu semata wayangnya. Keadaan sehari-hari semakin kesini semakin ruwet di pikirannya. Bagaimana tidak? Kerap kali saat pulang mencari ikan, istrinya Titin bukannya menyambut dengan hangat, namun wajah masam yang ia dapatkan dari sang istri. Boro-boro disiapkan segelas air putih, sedikit senyuman pun tidak pernah Sarti dapatkan. Kekesalan Titin terhadap Sarti tidak lain karena uang yang diberikan Sarti jauh dari kata cukup. Pagi itu Sardi buru-buru menuju bibir pantai yang biasa para nelayan menaruh perahu dayung mereka. Namun sayangnya Sardi tidak memiliki perahu. Ia hanya bisa menumpang dengan nelayan lainnya untuk melaut. Permisi Kang, ayo kita berangkat.
Salam Sardi sambil memasukkan jaring. Nanti dulu, tungguin Didin dulu, saut rekannya yang bernama Mail. Kemana si Didin lama banget? Jawab Sardi tidak sabar. Tidak lama, terlihat sosok laki-laki sekitar umur 35 tahunan datang menghampiri mereka. Maaf semuanya lama ya. Jadi tadi di rumah itu ada perang dunia kedua. Biasa berantem dulu sama istri, kata Didin sambil menjelaskan panjang lebar. Sama Din, aku saja mau berangkat bukannya dibikinin makanan, malah bantingin pintu yang didapat. Saut Sardi merasakan yang sama. Ya udah, ayo mangkat, malah pada curhat. Timpal main sambil mendorong perahu menjauhi bibir pantai. Mereka bertiga pun melaut pagi itu. Sudah berjam-jam di tengah laut namun tidak ada satupun ikan yang didapat. Sungguh aneh yang dirasakan tiga laki-laki itu. Dari pagi siang sampai sore ikan tak kunjung muncul. Akhirnya mereka pun pulang dengan tangan kosong. Sardi yang sedari tadi memikirkan nasibnya di rumah nanti bertemu dengan Titin. Kenapa hari ini tidak ada ikan sama sekali ya? Tanya Sardi. Iya, aneh banget. Seperti ikan-ikan itu habis ditelan oleh lautan. Aduh Rit, pulang ke rumah bisa-bisa ada perang dunia lagi. Ikan tidak didapat, duit apa lagi? Saut Didin yang sudah emosi dari tadi. Sama tuh Din, bisa copot itu daun pintu sama istri saya kalau tahu saya pulang gak punya duit, kata Udin sambil berjalan menuju rumahnya. Kita ini senasib ya Sar, punya istri galak, tanggungannya banyak. Jawab Didin. Mereka berdua terdiam sambil berjalan, membatinkan nasib mereka yang suram. Sardi yang sedari tadi memikirkan mau meminjam uang siapa untuk hari ini. Seenggaknya ada uang yang didapat dan dibawa pulang untuk istrinya di rumah. Daripada roboh tuh rumah, mending cari utangan. Gumam Sardi, suaranya pelan namun terdengar oleh Didin. Sar, gimana kalau kita nyari pesugihan aja? Ajak Didin sambil menepuk bahu Sardi yang dari tadi melamun, memikirkan mencari pinjaman, dibuyarkan oleh pukulan Didin yang sedikit keras. Ah, gila kamu Din, jawab Sardi sedikit membentak. Biar kita cepet kaya Sar, kamu mau hidup begini-begini terus? Ajak Didin semangat. Sardi hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan rekannya Didin. Di pertigaan jalan mereka berdua berpisah karena arah rumah Didin berbeda dengan rumah Sardi. Pikirkan dulu Sar, teriak Didin sambil berlalu dan menghilang di belokan. Sardi tidak langsung pulang. Ia ke rumah tengkulak yang biasa membeli hasil tangkapan ikan di laut dengan harapan tengkulak itu bisa meminjamkan beberapa lembar uang kepadanya. Assalamualaikum. Salam Sardi kepada beberapa orang yang sedang duduk di depan rumah tengkulak yang bernama Kang Fajar. Punten Kang Fajar ada di rumah tidak ya? Lanjut Sardi menanyakan keberadaan Kang Fajar. Ada di dalam, masuk saja. Salah satu orang yang sedang duduk menjawabnya. Dilihat di dalam Kang Fajar sedang menghitung uang. Kebetulan sekali Sardi mau pinjam uang. Kang Fajar sedang membereskan uangnya. Dalam batinnya begitu. Suara ketukan pintu. Ya, saut Kang Fajar. Punten Kang, ayak perlu, jawab Sardi. Sepertinya maksud kedatangan Sardi sudah tercium oleh Kang Fajar. Pasti mau minjem duit nih, ya kan? Kata Fajar meledek. Sardi hanya cengengesan dan menganggukkan kepala yang menandakan bahwa betul maksud ia menemui Kang Fajar untuk meminjam uang. Sardi, yang kemarin aja belum kamu bayar. Iya Kang, punten,
Saya janji ini terakhir kali saya pinjam. Hari ini melaut tidak dapat ikan, Kang. Anak saya butuh makan. Jawab Sarti sedikit sendu. Waduh, kamu itu Sar. Mbok yo cari kerjaan yang lain. Berusaha gitu loh. Mau sampai kapan kamu itu pinjem-pinjem terus? Makin lama makin numpuk. Mau bayar pakai apa? Pakai rumah rombeng kamu itu? Hah? Kata Kang Fajar sedikit emosi. Mendengar Kang Fajar berkata seperti itu, hatinya seperti disayat. Sakitnya bukan main seperti disambar geledek di tengah hari bolong. Betapa teganya Kang Fajar berkata demikian. Sarti memang beberapa kali meminjam uang dari Kang Fajar dan sampai sekarang belum ia bisa kembalikan. Saya nggak bisa kasih kamu pinjaman uang lagi, lanjut Kang Fajar sambil tangannya menyuruh Sarti keluar dari rumahnya. Sarti pun pergi dari rumah itu dengan hati pilu. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia berjalan ke arah pepohonan kelapa yang berada di dekat pantai. Kerap kali ia menenangkan diri di dekat pohon kelapa sambil melihat laut lepas nan indah. Sesampainya di sana dengan perut yang sedari tadi berbunyi meminta diisi, Sarti memanjat pohon kelapa untuk meminum air dan memakan isi buah kelapa untuk mengganjal perutnya yang sudah dari tadi memberontak. Ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa kau persulit jalan rezeki hamba, ya Allah? Rintih Sarti, tanpa sengaja air matanya sudah membasahi pipinya yang tirus itu. Suara ombak yang menerpa batu karang, laut lepas dan desiran ombak yang menghantam batu karang menjadi saksi bisu kisah pilu yang dirasakan Sarti. Ombak-ombak itu sepertinya merasakan apa yang dirasakan oleh Sarti. Entah kenapa semakin lama ia memandangi ombak-ombak itu, semakin deras pula air mata yang keluar dari matanya. Seolah ia sedang melampiaskan kekecewaannya terhadap Sang Pencipta. Saya sudah beribadah kepadamu, tapi kenapa kau tidak melancarkan rezeki hamba? Lanjutnya merintih. Di bawah pohon kelapa yang cukup sejuk dan angin sepoi-sepoi dari arah lautan membuatnya semakin tenang. Air matanya tidak lagi menetes. Hatinya kini terasa damai dan tentram. Matanya terus tertuju memandangi lautan luas dan ombak-ombak yang menerpa. Tidak lama kemudian, di hamparan laut yang luas Sarti melihat seperti ada sesuatu yang berjalan. Semakin lama benda yang bergerak itu terlihat jelas, yaitu sebuah kereta kuda yang berjalan di atas lautan. Di dalam kereta kuda itu terdapat seorang putri yang sangat cantik jelita, memakai pakaian seperti pengantin adat Jawa. Sarti kaget bukan kepalang menyaksikan apa yang sedang ia lihat. Kereta kuda berjalan ke arah di mana ia duduk. Makin jelas terlihat bahwa kereta kuda itu seperti dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala. Kemudian kereta kuda itu berhenti tepat di depan Sarti. Namun masih di atas permukaan air laut. Wanita cantik itu berdiri dari tempat duduknya, lalu melambaikan tangan kepada Sarti seolah menyuruh Sarti untuk mendekat. Sarti menoleh ke kanan ke kiri, memastikan hanya dirinya yang berada di bawah pohon itu. Saya? Kata Sarti sambil tangannya mengarah ke dadanya. Wanita itu hanya menganggukkan kepala dan mengayunkan tangannya, memberi tanda kepada Sarti untuk segera menghampirinya. Sarti seperti terhipnotis oleh kecantikan wanita yang berada di atas kereta kencana itu. Tanpa berpikir lebih lama, ia pun berdiri dan berjalan ke arah kereta kencana itu terparkir. Ia lupa kalau di depan itu tebing yang mengarah ke laut lepas.
Namun Sardi tetap berjalan seolah terpana dengan banta itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Sardi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesugihan Laut Selatan. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Alhamdulillah Bu, panenane awak dhewe kasil, niat budal umroh iso kelakon Bu. Alhamdulillah Pak, tak langsung daftar nek Radio Istana Pak. Biayae yo standar, fasilitasnya oke, hotelnya cedak, didampingi, diopeni, dibimbing karo Kiai Miftah. Golek biaya sing murah ya Bu. Bapak iki piye toh? Iki arep ibadah lho Pak. Kok milih sing murah? Tak kandhani Pak, murah iku nyengsarakno. Hotele mesti adoh, mangane kurang terjamin. Intine fasilitasnya mesti ra kepenak. Pribasane lho Pak, duit 5.000. Masa ya oleh sego rawon? Iya toh? Ngono ya Bu. Iya Pak, saiki ojo kebujuk iming-iming biaya murah. Iso-iso nelongso, pilih biaya standar sesuai pemerintah. Kaya Radio Istana Pak, wes karuan jelas, aman, resmi, lan amanah. Ya wis Bu, bismillah, umroh ya Radio Istana daftare. Budal guyu, mulai guyu ya Pak. Pancen bener dulur, pingin umroh, ojo kebujuk kanthi iming-iming biaya murah. Pilih wae biaya standar, fasilitas oke, lan jarak hotel mesti ora adoh. Daftar mawon dateng Radio Istana FM Bojonegoro. Karuan pun jelas, aman, resmi, lan amanah. Dibimbing, diopeni, lan didampingi dening Kiai Miftahur Rahman. Sumangga menawi panjenengan badhe tindak umroh utawi haji plus haji furoda, daftar mawon dateng Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Telepon 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan bagian kedua. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Sardi terus berjalan ke arah tebing. Wanita cantik itu tersenyum kepada Sardi.
Sarti yang begitu terpesona makin mempercepat langkahnya. Di sisi lain, terlihat ada gembala kambing yang sedang mencari rumput di sekitar situ. Ia melihat Sarti sedang berjalan ke arah tebing sambil matanya tertutup. Buru-buru gembala itu lari menghampiri Sarti yang semakin dekat dengan tebing yang mengarah ke laut lepas. Oi, Kang Sarti, berhenti! Teriak gembala itu sambil berlari secepat mungkin ke arah Sarti. Namun Sarti tidak mendengar ada yang memanggil. Ia hanya fokus kepada wanita itu. Sarti hampir dekat dengan tebing itu. Tinggal beberapa langkah lagi Sarti terjebur ke atas permukaan laut. Namun gembala itu keburu sampai menghampiri Sarti lalu menariknya jauh dari tebing. Kang Sarti, sadar Kang, sadar! Teriak gembala sambil menarik baju Sarti. Akhirnya Sarti tersadar dan bertanya apa yang terjadi dengannya. Kereta kencana tadi sudah hilang begitu saja. Kang, sadar ada apa emangnya Kang? Astagfirullah, saya tadi ketiduran dan bermimpi ada kereta kencana di sini manggil-manggil saya. Saya nggak sadar kalau sampai berjalan sampai sejauh ini. Jawab Sarti sambil menunjuk permukaan laut. Ya Allah Kang Sarti, makanya jangan suka bengong kalau di sini bahaya. Apalagi kita ngeluh sama lautan. Banyak-banyak istighfar Kang. Saut gembala itu menasihati. Iya, tadi saya cuma sedikit kecewa. Hati saya sakit. Kata Sarti menceritakan kejadian yang dialami hari ini kepada gembala tadi. Astagfirullah. Pantes Kang Sarti didatangi sama penunggu pantai selatan ini. Kang Sarti lagi tidak berjaya seperti itu. Sekarang Kang Sarti cepat pulang ke rumah. Memangnya Kang Sarti butuh uang berapa? Jawab gembala kaget mendengar cerita Sarti dan sedikit prihatin. Kemudian gembala itu dengan ikhlas meminjamkan sejumlah uang kepada Sarti. Ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang bingung bahwa tadi ia bermimpi bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Sering terjadi kepada beberapa orang yang keimanannya sedang turun. Mungkin itu Ratu Selatan atau makhluk lain yang menjelma untuk menyesatkan manusia. Tidak tahu bagaimana selanjutnya kalau Sarti sampai ikut dengan makhluk itu. Untungnya Sarti diselamatkan oleh gembala yang bernama Mimin. Banyak cerita warga desa setempat. Tidak sedikit laki-laki yang sedang putus asa dibawa oleh makhluk itu ke tengah lautan untuk melakukan perjanjian-perjanjian. Diiming-imingi diberikan kekayaan. Ada juga yang tidak kembali dijadikan pembantu kerjaan atau entah. Hanya Allah yang maha tahu segalanya. Gara-gara si Didin nih, saya didatangi oleh penguasa pantai selatan. Padahal saya juga belum mengiyakan ajakan si Didin. Kata Sarti sedikit jengkel sambil menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Sarti langsung memberikan uang yang ia dapat dari si gembala kepada Titin. Jangan bilang ini hasil pinjaman, Kang. Kata Titin sambil mengambil uang itu. Ya sudahlah Tin, mau hasil pinjem atau hasil pesugihan, yang penting kamu bisa beli beras dan lauk pauk untuk dimakan. Jawab Udin sedikit jengkel. Hah? Hasil pesugihan? Akang sudah gila? Saut Titin sedikit kaget. Ya tidaklah. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat kamu masak, Akang lapar banget nih. Lanjut Sarti sambil mengambil handuk menuju ke kamar mandi yang terdapat di luar rumahnya. Sarti tidak cerita kepada Titin apa yang telah terjadi pada dirinya hari ini. Biarlah menjadi rahasia Sarti. Ia khawatir kalau Titin tahu bisa jadi gosip sekampung karena Sarti tahu Titin yang sedikit bawel dan suka ngerumpi dengan tetangga. Tin, uang itu dihemat ya.
Teriak Sardi pada Titin yang sudah berlalu keluar rumah untuk membeli beras dan lauk pauk di warung. Uang segini dihemat. Buat sekali ke warung dan bayar utang kemarin juga habis. Sebulan berlalu dari kejadian itu. Sardi sudah lama tidak melaut karena ada sedikit takut untuk ke tengah laut lagi. Takut bertemu wanita itu. Pikir Sardi begitu. Ia pun kerja serabutan di pasar. Apa saja ia kerjakan. Mengangkut karung, memanggul belanjaan orang lain. Setidaknya ada pemasukan harian yang ia dapatkan. Saat sedang mengangkut karung belanjaan, tak sengaja ia bertemu dengan Didin. Saat itu Didin sedang mengantar istrinya belanja ke pasar. Didin terlihat berbeda sekarang. Badannya agak gemuk dan bersih. Wajahnya berseri, pakaian pun sangat rapi dan bagus. Didin ya? Tanya Sardi sambil melihat Didin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sardi, apa kabar kamu? Timpal Didin, wajahnya berseri. Siapa lagi kalau saya bukan Didin, Car? Lanjut Didin meyakinkan. Ya Allah Gusti, Didin, kamu beda banget sekarang. Baru beberapa bulan tidak bertemu, sekarang udah kayak juragan ya. Kata Sardi terpesona melihat penampilan Didin sekarang. Ya iyalah, lihat saya sekarang. Ini berkat kerja keras saya loh. Jawab Didin memanggilkan dirinya. Sombong sekali kamu, Din, saut Sardi. Bercanda, Sar. Jadi kamu sekarang sudah tidak melaut? Tanya Didin sambil menepuk bau Sardi. Ya sudah lama, Din. Saya sekarang di pasar kerja serabutan. Jawab Sardi sendu. Kamu kerja apa sampai bisa kayak sekarang ini? Tanya Sardi penasaran. Saya pengusaha gula merah sekarang, Sar. Jawab Didin. Oh alah, pantas saja. Saya sudah lama tidak lihat kamu di kampung kita. Iya, Sar, saya pindah mencari pencerahan. Kamu bisa saja mencari pencerahan. Saya juga mau dong dikasih pencerahan biar kayak seperti kamu sekarang. Lihat ini saya, dari dulu hidupnya begini saja. Ya udah, nanti kapan-kapan saya main ke rumah kamu ya. Rumah kamu masih yang dulu kan? Iya, masih. Saya tunggu loh, Din. Jawab Sardi mengharapkan. Mereka pun berpisah di pasar itu. Sardi seperti biasa pulang ke rumah saat sore tiba. Kehidupan yang sedari dulu begitu saja membuat Titin belum merasa puas dengan pendapatan harian yang didapat Sardi. Tin, ini uang belanja buat besok ya, kata Sardi sambil menaruh uang di atas meja. Kang, uang segitu itu tidak cukup untuk sehari. Belum lagi buat ibu kamu yang suka numpang makan di rumah. Jawab Titin sambil melihat uang yang ditaruh di atas meja oleh Sardi. Syukurin aja dulu, kenapa Tin? Akang sudah berusaha dari pagi sampai sore di pasar. Memang rezeki hari ini cuma segitu. Oh ya, tadi Akang ketemu sama si Didin. Wah, dia sekarang gagah. Udah jadi orang kaya, punya usaha gula merah. Saud Sardi menceritakan pertemuannya dengan Didin di pasar tadi siang. Hah? Masa? Dia bukannya sudah tidak di kampung ini lagi ya, Kang? Soalnya Titin dengar-dengar dari gosip ibu-ibu kampung, anak sulungnya si Didin itu meninggal dunia. Tidak lama mereka pindah dari kampung kita, Kang. Jawab Titin menjelaskan apa yang ia tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius kamu, Tin? Kok Akang tidak tahu ya kalau anaknya Didin meninggal? Kenapa meninggalnya? Saud Sardi sedikit kaget. Titin juga kurang tahu kenapa meninggalnya, Kang. Tapi katanya sih mendadak. Cuma sakit panas tidak lama meninggal. Dari sejak anaknya meninggal, perekonomian keluarga si Didin semakin membaik. Ibu-ibu sih curiga dia pakai pesugihan. Anaknya dijadikan tumbal. Kata Titin menjelaskan panjang lebar. Jangan sembarangan asal menuduh kamu, Tin. Tidak baik begitu. Mungkin sudah ajal dan keberhasilan Didin karena kerja kerasnya. Jawab Sardi sedikit membentak Titin.
Ia berpikir positif walau di dalam hatinya ia terngiang ajakan Didin untuk mencari pesugihan dulu saat zaman di mana dia susah, tapi pikirannya itu ditepis olehnya. Pagi itu Sardi tidak ke pasar, badannya terasa sakit. Sepertinya kebanyakan mengangkat karung terigu di pasar. Tidak lama ada suara ketukan pintu. Suara ketukan pintu diiringi suara seseorang memberi salam. Assalamualaikum. Di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya Sardi. Titin entah kemana pagi itu sedangkan anak sulung Sardi sudah berangkat sekolah. Waalaikumsalam. Sebentar, jawab Sardi sambil buru-buru membukakan pintu. Didin, ternyata kamu datang juga ke rumah saya. Sambut Sardi yang ternyata tamu itu adalah Didin. Iya nggak? Saya menepati janji saya sama kamu, Sar. Kamu kenapa sarungan begini? Jawab Didin. Ayo, mari masuk, Din. Saya sedang tidak enak badan, pegel semua. Kata Sardi mempersilahkan Didin masuk ke rumahnya yang sederhana itu. Maaf, ini rumahnya berantakan, Din. Kamu mau minum apa? Kamu kebanyakan mengangkat karung itu, Sar. Sudah, tidak usah repot-repot, Sar. Saya tidak lama, masih banyak pekerjaan. Jawab Didin sambil meledek. Iya, bisa jadi. Namanya kerja kuli panggul, Din. Aduh, saya lupa kamu sekarang udah jadi bos, jadi sibuk ya. Saud Sardi sambil berlalu ke dapur mengambil segelas air putih, karena hanya itu yang bisa ia hidangkan. Saya kesini mau ngajak kamu mencari pencerahan, Sar. Oh iya, iya. Gimana? Kamu mau ajak saya kerjasama kamu ya, Din? Alhamdulillah. Jawab Sardi sambil menaruh satu gelas air putih di atas meja. Kamu ikut saja dulu, Sar. Jangankan kerja, kamu bisa jadi bosnya kok. Kata Didin memberi semangat. Sardi hanya diam mendengarkan Didin menjelaskan panjang lebar. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Didin membujuk dan merayu Sardi untuk ikut dengannya. Iming-imingannya untuk kaya raya dan menjadi bos pengusaha membuat Sardi sedikit tergiur. Bagaimana tidak? Ia sudah sangat bosan dengan hidupnya yang seperti ini. Titin yang setiap hari manyun karena tidak puas dengan pendapatan harian Sardi dapatkan dari pasar. Sardi berpikir sedikit lama saat itu. Apa yang diucapkan Didin ada benarnya juga. Begitu batinnya. Ia pun tidak ingin selamanya tenggelam dalam kemiskinan. Ia juga ingin sesekali membahagiakan ibunya. Ingin sekali memberikan Titin baju bagus dan beberapa perhiasan. Intinya Sardi ingin menjadi orang kaya. Sepertinya hatinya sudah mantap untuk ikut dengan Didin. Baik, Sar. Malam besok kita berangkat. Kamu jangan bilang ke orang lain. Ini rahasia kita berdua. Lalu sama istri dan ibu kamu juga jangan dikasih tahu. Kata Didin sedikit berbisik. Sardi hanya mengangguk lalu Didin berpamitan untuk pulang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Sardi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan Laut Selatan. Salam Gmatres, salam misteri. Au.
Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan, seri yang ketiga. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Melanjutkan cerita yang terdahulu. Saat keluar rumah, Didin berpapas-papasan dengan Titin. Didin hanya tersenyum saat melihat Titin. Seketika Titin terbengong melihat Didin lewat di depannya. Sepertinya dia tidak percaya perubahan yang Didin alami. Buru-buru Titin masuk ke dalam rumah. Akang, itu tadi si Didin bukan? Teriak Titin penasaran sambil menaruh anaknya yang balita di atas kursi. Iya, itu Didin, Tin. Jawab Sardi sambil menaruh gelas ke dapur. Ya ampun, bener ya, dia sekarang beda banget Kang. Gagah, cakep lagi. Saut Titin sambil mengingat-ingat wajah Didin. Duh, emang betul ya kalau orang banyak uang itu kelihatan. Dari mukanya aja kelihatan berseri-seri, percaya diri, gagah, berkarisma. Gak kayak Kang Sardi, mukanya selalu kusut. Lanjut Titin sambil membayangkan wajah Didin lalu menyinggung suaminya Sardi. Astagfirullah Titin, makanya kamu doain Akang terus. Jangan cuma bisa ngomel terus, judes terus sama suami. Jawab Sardi sedikit kesal. Gimana gak mau ngomel? Gak mau judes Kang? Mikirin kebutuhan sehari-hari yang ngepas kadang malah kekurangan. Boro-boro kayak orang-orang bisa beli baju bagus. Saut Titin meninggi sedikit emosi. Aduh, ngomong sama kamu itu pasti ujung-ujungnya ngajak ribut, Tin. Jawab Sardi kesal. Titin hanya diam tidak menyauti lagi ucapan Sardi. Perkataan Titin semakin memantapkan Sardi untuk ikut dengan Didin. Ia tidak ingin lagi ada pertengkaran seperti ini dan ingin sekali menjejali mulut Titin dengan sekoper uang agar mulutnya tidak tajam lagi seperti silet. Perkataan Titin yang seringkali menggores hati Sardi. Akang mau diajak kerja sama Didin. Lanjut Sardi memberitahukan kedatangan Didin tadi. Hah? Kerja di mana Kang? Jawab Titin sedikit kaget. Kerja sama dia. Besok Akang mau berangkat diajak Didin keluar kota. Lanjut Sardi menjelaskan. Alhamdulillah, akhirnya Kang Sardi dapat kerjaan. Semoga pulang bawa uang yang banyak ya Kang. Saut Titin sedikit senang, matanya berbinar mendengar Sardi akan bekerja dengan Didin. Sardi hanya menggelengkan kepalanya. Melihat tingkah laku Titin, benar-benar mata duitan pikirnya. Tidak lama, Sardi ke rumah ibunya yang tidak jauh dari rumahnya. Dia ingin berpamitan dengan ibunya dan meminta restu. Bu, Sardi mau keluar kota, mau kerja. Ibu doain Sardi ya. Sardi pingin sekali bahagiaan ibu. Pingin sekali renovasi rumah ibu yang hampir roboh ini. Kata Sardi sedikit menitikkan air mata. Ibu Sardi tinggal di rumah tua. Rumahnya hampir roboh jika musim hujan datang pun bocor di mana-mana. Ibunya tidak mau tinggal di rumah Sardi. Seringkali Sardi mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya.
Namun ibunya menolak mengingat mulut Titin yang sedikit bawel membuat Ibu Sarti tidak betah berlama-lama di rumah Sarti. Punten Bu, Sarti mohon maaf jika belum bisa membahagiakan Ibu. Lanjut Sarti, air matanya semakin deras. Ibu Sarti yang sudah tua itu hanya menganggukkan kepala. Memang Ibu Sarti jarang berkomunikasi. Mungkin karena sudah tua membuatnya malas untuk berbicara. Terlihat air mata ibunya menetes, seperti tidak merelakan Sarti untuk pergi atau Ibu Sarti mempunyai firasat yang lain. Pohon-pohon rindang, namun ada yang berbeda. Pepohonan itu dipenuhi dengan monyet. Monyet-monyet itu bergelantungan dan saling bersorak, seolah menyambut kedatangan Sarti dan Didin. Sarti semakin panik dibuatnya, tapi Didin menenangkan Sarti. Tidak apa-apa, Sar. Tenang saja ya. Kata Didin. Setelah beberapa lama terlihat ada rumah kecil yang dipenuhi dengan monyet saling bergelantungan. Oke, kita sudah sampai, Sar. Kata Didin sambil membuka pintu. Tunggu Din, betul nih kita turun? Itu banyak monyet, kalau kita diserang gimana? Saut Sarti ketakutan. Tenang saja, Sarti. Monyet-monyet di sini sudah jinak kok. Ayo kita turun. Ajak Didin menenangkan Sarti yang sedari tadi sudah keringatan. Sarti berdoa dalam hati, semoga tidak terjadi apa-apa. Walau ia pun tahu bahwa ia datang ke tempat itu untuk mendoakan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia tetap meminta perlindungan terhadap Yang Maha Pencipta. Mereka berdua pun turun dari mobil dengan keadaan badan gemetar. Saat mereka menuju rumah kecil itu, monyet-monyet itu memberi jalan seolah mempersilakan masuk kepada Sarti dan Didin. Permisi. Salam Didin. Terlihat ada kakek tua dengan membawa tongkat. Jalannya sedikit membungkuk. Kakek itu mempersilahkan masuk. Sarti yang sedari tadi tidak fokus matanya melihat lingkungan yang ada di sekitar rumah. Lalu dengan kagetnya ia melihat kakek itu seperti yang tadi ia lihat di jalan tengah hutan tadi. Astagfirullah, ucap Sarti kaget. Kakek itu hanya tersenyum kecil kepada Sarti. Sarti, kenalkan ini kakek Mirsan. Kakek ini yang akan memandu kamu untuk mengikuti beberapa ritual. Kata Didin membuka pembicaraan. Iya, salam kakek. Saya Sarti. Jawab Sarti mengenalkan diri terbata-bata. Bagaimana tidak? Dari tadi ia menemukan banyak kejanggalan. Enggak usah takut, nak. Enggak usah takut, nak Sarti. Tenang saja. Saut kakek tua itu. Suaranya sangat berat dan dalam. Sarti hanya menganggukkan kepala. Ia tidak banyak komentar dan sebetulnya ia sedang berpikir ulang kali untuk mengambil keputusan ini. Hatinya kacau, namun di sisi lain Sarti ingin menjadi orang kaya. Saat itu ia dilema berat. Bagaimana nak Sarti? Tanya kakek tua itu membuyarkan lamunannya. Iya kek. Saut Sarti asal-asalan. Sar, kamu jangan banyak mikir. Udah, ikuti saja apa kata kakek itu. Kita sudah jauh-jauh ke sini, jangan sampai sia-sia. Hati kamu harus mantap. Kamu mau kaya bukan? Bisik Didin memberi semangat kepada Sarti. Nah Sarti, nanti ada beberapa ritual. Yang pertama kamu harus mandi di pemandian air terjun yang ada di sana. Nanti saya antar kamu ke sana. Kedua, ritual selama seminggu puasa mutih. Puasa yang boleh makan nasi putih dan air putih saja. Dan yang ketiga, nanti jika kamu sudah melewati semuanya baru kakek beritahu ya. Kata kakek Mirsan menjelaskan. Baik kek,
Jawab Sarti agak sedikit berat. Sarti diajak ke sebuah air terjun yang tidak jauh dari rumah kakek itu. Didin pun ikut menemani Sarti saat itu. Tidak berlama-lama Sarti langsung melaksanakan ritual pertamanya. Perlahan-lahan ia masuk ke dalam air terjun yang sangat dingin tanpa busana yang menempel di tubuhnya. Baru saja kakinya yang masuk ke dalam air, namun rasa merinding langsung mengguyur tubuhnya yang krempeng. Sarti harus berendam di air itu semalaman sambil memejamkan matanya. Setelah tubuhnya masuk ke dalam air yang sangat dingin, tubuhnya seperti mati rasa karena saking dinginnya air terjun itu. Ritual ini dinamakan penyucian. Nak Sarti harus berendam selama semalaman dengan keadaan mata tertutup. Jika ada yang dirasakan di dalam air, jangan hiraukan. Itulah godaannya. Jangan ada rasa takut, rileks saja. Teriak kakek Nirisan dari atas. Sarti hanya menganggukkan kepala. Mendadak ia menjadi berani dan tidak ada rasa takut lagi. Mungkin tekadnya sudah bulat ingin menjadi kaya. Apapun yang terjadi akan ia hadapi demi keluarga tercintanya di kampung. Sudah beberapa jam Sarti berendam. Terasa tubuhnya seperti ada yang melilit, entah itu apa. Namun rasanya makhluk itu seperti berlendir panjang. Namun seperti pesan kakek Nirisan untuk tidak membuka mata apapun yang terjadi. Lilitan itu semakin keras. Sepertinya sebentar lagi badannya remuk oleh lilitan itu. Namun Sarti tetap fokus dan tidak mau merasakan apa yang terjadi pada badannya. Kemudian lilitan itu makin lama makin lepas dengan sendirinya. Sarti merasakan seperti ada yang berenang menjauh dari tubuhnya. Tak terasa waktu sudah pagi. Kakek Nirisan dan Didin datang menghampiri Sarti. Sarti pun disuruh ke atas dan menandakan bahwa ritual pertama berhasil ia lalui. Hebat kamu, Sar, kata Didin sambil mengacungkan ibu jarinya. Sarti hanya tersenyum kecil. Singkat cerita, Sarti melanjutkan ritual keduanya, yaitu bertapa puasa putih selama 1 minggu. Sarti pun mendengarkan apa yang harus dilakukan dan pantangan apa yang tidak boleh saat ritual itu berlangsung. Sarti menyanggupinya. Ritual kedua pun dimulai. Sarti duduk menyila di suatu tebing. Hari pertama ia berhasil lalui. Hari kedua badannya seperti terasa dikoyak-koyak oleh sesuatu makhluk yang badannya berbulu lebat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesugihan Laut Selatan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Alhamdulillah Bu, panenane awak dhewe kasil, niat budal umroh iso kelakon Bu. Alhamdulillah Pak, tak langsung daftar nek Radio Istana Pak. Biayae yo standar, fasilitasnya oke, hotelnya cedak, didampingi, diopeni, dibimbing karo Kiai Miftah. Golek biaya sing murah ya Bu. Bapak iki piye toh? Iki arep ibadah lho Pak. Kok milih sing murah? Tak kandhani Pak, murah iku nyengsarakno. Hotele mesti adoh, mangane kurang terjamin. Intine fasilitasnya mesti ra kepenak. Pribasane lho Pak, duit 5.000. Masa yo oleh sego rawon? Iya toh? Ngono ya Bu. Iya Pak, saiki ojo kebujuk iming-iming biaya murah. Iso-iso nelongso, pilih biaya standar sesuai pemerintah. Koyo Radio Istana Pak, wes karuan jelas, aman, resmi,
resmi lan amanah. Yo wis Bu, bismillah, umroh yo radio istana daftare. Budal guyu mulai guyu yo Pak. Pancen bener dulur, pingin umroh, ojo kebujuk kanthi iming-iming biaya murah. Pilih wae biaya standar, fasilitas oke, lan jarak hotel mesti ora adoh. Daftar mawon dateng radio Istana FM Bojonegoro. Karuan pun jelas, aman, resmi lan amanah, dibimbing, diopeni lan didampingi dening Kiai Miftahur Rahman. Sumangga menawi panjenengan badhe tindak umroh utawi haji plus haji furoda, daftar mawon dateng radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Telepon 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan, seri yang keempat. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Melanjutkan perjalanan ritual Sardi pada seri yang kemarin, Sardi merasakan kepalanya seperti ada yang mengelus-elus oleh tangan yang sangat besar dan lebar. Namun Sardi tetap fokus dan tidak membuka mata sama sekali. Makhluk besar itu tiba-tiba menghilang. Sardi tidak merasakan lagi sosok itu. Ia hanya merasakan tiupan angin yang menerpa tubuhnya. Hari berikutnya ia sangat fokus. Sepertinya ia sudah terbiasa dengan raban makhluk besar itu. Suara-suara desahan yang kadang membuatnya kaget. Namun Sardi berusaha tetap fokus dan tidak menghiraukan mereka. Namun hari itu berbeda. Sardi seolah melihat kampung halamannya, melihat istrinya yang sedang tertidur pulas bersama kedua anak-anaknya. Lalu ia pergi ke rumah ibunya. Di situ ada bibi Sardi yang sedang menginap. Sepertinya ibu Sardi sedang tidak enak badan. Terlihat ada beberapa ramuan dan kompresan di atas meja. Sardi tersenyum melihat ibunya yang sedang tertidur pulas. Lamunannya dibuyarkan oleh suara raungan yang sangat dekat di telinganya.
Sardi kaget bukan main. Namun ia masih memejamkan matanya. Ia selalu ingat apapun yang terjadi, matanya harus terus tertutup. Kemudian raungan itu hilang. Terbesit Sardi mengingat keluarganya di kampung. Apa yang terjadi barusan itu mimpi, pikirnya dalam hati. Rasanya kangen sekali sama ibu, Titin. Walau dia galak dan bawel, Sardi merindukan kebawelannya, anak-anaknya yang masih kecil. Setiap kali ia ingat dengan keluarganya, suara raungan itu muncul. Sardi terus fokus dan tidak mau memikirkan keluarganya di kampung. Ia harus menyelesaikan ritual keduanya. Ia tidak mau sampai gagal di tengah jalan. Misi ini harus selesai. Toh ini semua juga untuk membahagiakan keluarganya. Tinggal beberapa hari lagi ritual selesai dilaksanakan oleh Sardi. Gangguan-gangguan semakin kuat dirasakan. Makhluk-makhluk itu sepertinya semakin jahil mengerjai Sardi. Ia merasakan didatangi oleh monyet-monyet kecil. Ada yang mencari kutu di rambut Sardi. Ada pula yang tiduran di pangkuan, dan sepertinya Sardi dibuat seperti boneka di sana. Sardi tidak menghiraukan mereka. Sepertinya Sardi sudah pasrah dengan keadaan. Hari ini adalah hari terakhir. Sardi sedikit lega. Akhirnya ritual kedua hampir ia selesaikan. Namun ternyata hari terakhir ini paling sulit ia rasakan. Makhluk besar berbulu itu datang lagi. Kehadirannya dirasakan Sardi. Bumi seperti bergetar. Sebesar apa makhluk itu, pikir Sardi. Makhluk itu seperti membisiki sesuatu kepada Sardi, namun dengan bahasa yang tidak dimengerti olehnya. Kemudian tubuh Sardi seperti diangkat. Tubuhnya diputar-putar, seperti halnya sampai 360 derajat. Kepalanya semakin pusing, namun ia tetap berusaha memejamkan mata. Sardi tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu Sardi pingsan dan saat terbangun sudah ada kakek Mirsan dan Didin. Kek, Sardi sudah siuman. Teriak Didin memanggil kakek Mirsan. Baguslah, akhirnya anak Sardi sudah bangun. Saut kakek Mirsan datang menghampiri Sardi. Perlahan-lahan Sardi membuka mata dan bangun. Kepalanya masih terasa sangat sakit. Apa yang terjadi dengan saya, Din? Tanya Sardi perlahan. Kamu tidak apa-apa, Sar. Kamu berhasil melakukan ritual kedua, kata Didin. Hebat kamu. Lanjut Didin sambil mengacungkan ibu jempolnya. Sardi tersenyum. Tidak percaya ia sudah berhasil sampai sejauh ini dan bisa menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Rasanya lega sekali. Sardi bisa bernafas dengan lega sekarang. Oh, belum. Sardi harus melakukan ritual yang ketiga. Entah apa yang harus dilakukannya. Sardi belum tahu. Kek, Ritual ketiga? Tanya Sardi kepada kakek Mirsan. Didin dan kakek Mirsan saling berpandangan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan mereka berdua. tenangkan dulu saja dirimu, Nak Sardi. Kalau kamu sudah pulih baru kamu lanjut ke ritual terakhir ini, jawab kakek Mirsan sembari memberikan makanan kepada Sardi. Makanlah dulu ini, lanjut kakek Mirsan. Lalu Sardi mengambil makanan yang diberikan oleh kakek Mirsan. Dilihatnya makanan itu adalah jantung pisang yang dibakar. Sardi bingung, kenapa ia harus memakan jantung pisang itu, sedangkan ia saja tidak suka dengan jantung pisang. Ayo dimakan walau sedikit, kata kakek Mirsan. Hati Sardi seperti tidak enak. Ada rasa gelisah saat memegang hati jantung itu. Apakah ia harus memakan jantung pisang itu? Di awal kedatangan Sardi ke sini, kakek Mirsan tidak menyinggung soal tumbal-menumbal. Walau hanya menyuruh melaksanakan beberapa ritual, Sardi pun mengiyakan mengikuti serangkaian ritual itu.
Pemikir ia mengorbankan dirinya sendiri bukan keluarganya. Namun saat memegang jantung pisang itu, kenapa hatinya mendadak pilu? Hatinya seperti merasa akan kehilangan sesuatu. Gigit sedikit aja terus telan, Sar, kata Didin sambil berbisik. Itu cuma syarat saja. Dulu aku juga gitu kok, lanjut Didin. Hatinya kacau, namun mau tidak mau jantung pisang itu digigit olehnya. Namun oleh Sardi tidak ditelan. Nah gitu dong. Kalau badan kamu udah enakan, keluar saja. Saya ada di luar bersama Kek Mirsan, kata Didin sambil beranjak menuju keluar kamar. Didin hanya menganggukkan kepala setelah Didin menghilang dari pandangan Sardi. Dilepehnya gigitan jantung pisang itu. Sardi terbatuk, ada sedikit geli di mulutnya. Cepat ia membuang lepehan jantung pisang itu agar tidak ketahuan oleh Didin dan kakek Mirsan. Hatinya semakin gundah. Ia masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu dan meminta pertolongan darinya. Sardi, apa yang ia lakukan sudah salah dari awal. Ia telah beraninya menyekutukan Tuhannya. Sardi tahu betul apa yang dilakukan salah, namun ia terpaksa melakukannya. Sardi buru-buru keluar kamar. Ia sangat penasaran dengan ritual yang ketiga ini dan meminta kakek Mirsan untuk segera memberitahu ritual selanjutnya. Lagi pula ia ingin cepat pulang. Ia khawatir dengan ibunya di dalam mimpi saat ritual pertama. Ia melihat ibunya sedang sakit. Semoga saja hanya mimpi dan ibu baik-baik saja. Kek, saya sudah baikan. Mari kita lanjutkan ritual terakhir. Saya sudah siap, kata Sardi. Suaranya lantang, tidak seperti baru pertama datang. Sepertinya ritual-ritual kemarin membuatnya menjadi percaya diri. Baik Nak Sardi, mari kita ke halaman belakang. Ritual ini sangat mudah dilakukan, hanya membutuhkan keyakinan dari dalam dirimu saja, jawab kakek Mirsan menjelaskan. Sardi semakin bertanya-tanya dan semakin penasaran. Semudah apakah ritual terakhir itu? Didin menepuk-nepuk bahu Sardi sambil tersenyum, serasa menyemangati Sardi di ujian terakhirnya. Mereka bertiga pun menuju ke halaman belakang rumah. Di sana sudah banyak sekali monyet-monyet dari yang kecil sampai yang besar. Sardi sudah tidak asing lagi dengan penampakan itu. Monyet-monyet itu bersorak seperti sedang menunggu menyaksikan sesuatu. Mata Sardi menyapu sekeliling monyet-monyet itu. Lalu kemudian mereka seperti terdiam setelah kakek Mirsan memberikan sebuah kode kepada mereka. Mendadak lingkungan itu hening. Mata monyet-monyet itu menatap tajam kepada Sardi. Sardi tidak merasa takut sama sekali dengan monyet-monyet itu. Saya sudah pernah merasakan disentuh oleh raja kalian. Jadi kalau cuma diliatin sama kalian monyet-monyet kecil, saya tidak takut. Gumam Sardi dalam hati sedikit menyombongkan diri. Tiba-tiba monyet-monyet itu naik ke atas pepohonan. Saat mereka pergi dari halaman rumah, terlihat ada 4 pohon pisang berderet di sana. Nah Sardi, inilah ritual yang terakhir. Kamu hanya tinggal memilih salah satu pohon pisang yang ada di sana untuk ditebang, kata kakek Mirsan menjelaskan. Sardi memperhatikan pohon-pohon pisang itu. Pohon yang pertama masih kecil. Pohon yang kedua sudah agak besar, namun belum ada buahnya. Pohon ketiga sudah besar dan ada buahnya, namun belum matang. Dan pohon yang terakhir sudah cukup tua. Buahnya juga sudah matang siap ditebang. Didin hanya memperhatikan Sardi yang sedari tadi memandangi pohon-pohon pisang itu. Sudah Din, kamu tinggal pilih saja yang mana saja yang kamu mau. Itu hanya sebuah pohon, selangkah lagi kamu bisa kaya, bisik Didin menyemangati sambil memberikan sebuah golok yang sangat tajam. Pergilah ke sana dan tebang salah satu pohon pisang itu. Yakinkan dan mantapkan hatimu Nak Sardi,
Saut kakek Mirisan mempersilahkan Sardi untuk segera menebang salah satu pohon. Sardi berjalan ke arah pohon pisang itu, lalu mendekati pohon yang paling kecil. Suasana semakin hening. Sardi terus memperhatikan pohon kecil itu. Tiba-tiba ia mendengar anak bontotnya seperti menangis. Sardi kaget, lalu menoleh ke arah Didin dan kakek Mirsan. Mereka hanya tersenyum. Pohon ini masih sangat kecil untuk ditebang, kata Sardi dalam hati. Lalu ia berjalan ke arah pohon kedua yang agak sudah besar. Terbesit di pikirannya ia mengingat anak sulungnya. Yang ini juga belum besar pohonnya, lanjutnya dalam hati. Kemudian ia berjalan ke arah pohon yang sudah ada buahnya. Namun dengan kagetnya Sardi terngiang-ngiang Didin sedang ngedumel. Pohon ini sudah cukup tua, namun sayang buahnya masih mentah, gumam Sardi dalam hati. Kini ia sampai kepada pohon yang terakhir. Pohon yang sudah cukup tua dan buahnya juga sudah masak. Nah, pohon ini yang siap untuk ditebang, karena sudah cukup tua dan buahnya juga sudah bisa dimakan, gumam Sardi. Namun betapa kagetnya ia seperti ada yang memanggil. Sardi, pulang nak, pulang. Suara wanita tua yaitu Ibu Sardi. Pulang nak. Suara itu seperti terngiang-ngiang di telinganya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sardi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan Laut Selatan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Assalamualaikum, Sarat Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Hamba datang ya Rob. Alhamdulillah Bu, panenane awak dhewe kasil, niat budal umroh iso kelakon Bu. Alhamdulillah Pak, tak langsung daftar nek Radio Istana Pak. Biayanya standar, fasilitasnya oke, hotelnya cedak, didampingi, diopeni, dibimbing karo Kiai Miftah. Golek biaya sing murah ya Bu. Bapak iki piye toh? Iki arep ibadah lho Pak. Kok milih sing murah? Tak kandhani Pak, murah iku yang sarakno. Hotele mesti adoh, mangane kurang terjamin. Intine fasilitasnya mesti ra kepenak pribasane lho Pak. Duit 5.000. Masa yo oleh sego rawon? Iya toh? Ngono ya Bu. Iya Pak, saiki ojo kebujuk iming-iming biaya murah. Iso-iso nelongso, pilih biaya standar sesuai pemerintah. Koyo Radio Istana Pak, wis karuan jelas, aman, resmi, lan amanah. Ya wis Bu, bismillah, umroh yo Radio Istana daftare. Budal guyu, mulai guyu ya Pak. Pancen bener dulur, pingin umroh, ojo kebujuk kanthi iming-iming biaya murah. Pilih wae biaya standar, fasilitas oke, lan jarak hotel mesti ora ado. Daftar mawon dateng Radio Istana FM Bojonegoro. Karuan pun jelas, aman, resmi, lan amanah. Dibimbing, diopeni, lan didampingi dening Kiai Miftahur Rahman. Sumangga menawi panjenengan badhe tindak umroh utawi haji plus, haji furoda, daftar mawon dateng Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Telepon 0852 338 31337.
Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan, seri yang kelima. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Melanjutkan kisah Sardi yang melakukan ritual-ritual untuk pesugihan. Saat itu Sardi menengok ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada monyet-monyet yang sedang memperhatikan. Dipandanginya secara detail pohon pisang itu. Lama-kelamaan pohon pisang itu berubah menjadi ibunya Sardi. Mukanya pucat dan sedikit meneteskan air mata. Kemudian pohon itu berubah menjadi pohon pisang kembali. Sardi, pulang nak. Pulang nak. Astagfirullah ibu, kata Sardi dengan kagetnya. Di sisi lain, Didin dan kakek Mirsan sedang memperhatikan Sardi yang sangat bertele-tele untuk menebang pohon itu. Din, tadi kamu sudah memastikan jantung pisang itu dimakan oleh Sardi kan? Bisik kakek Mirsan kepada Didin. Iya kek, sudah. Saya melihat sendiri Sardi menggigit jantung pisang itu. Jawab Didin meyakinkan. Kenapa Sardi lama sekali melakukan hal mudah seperti itu ya? Saut kakek Mirsan merasa curiga. Iya ya, jangan-jangan, kata Didin heran. Belum sempat bicaranya selesai, Sardi tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua sambil membanting golok yang dipegangnya tadi untuk menebang pohon pisang. Mbah, Din, saya tidak bisa melakukannya, kata Sardi sedikit emosi. Air matanya berlinang. Loh, Sar, kenapa? Kamu hampir berhasil. Itu hanya sebuah pohon pisang. Sebentar lagi kamu kaya, Sar. Kamu bisa jadi bos seperti saya. Jawab Didin menjelaskan dan membujuk Sardi kembali. Ah, cuma pohon pisang kamu bilang? Saya melihat pohon-pohon pisang itu adalah keluarga saya, Din. Teriak Sardi, emosinya memuncak. Kakek Mirsan dan Didin sangat kaget mendengar ucapan Sardi. Dari mana ia tahu bahwa pohon-pohon pisang itu hanya media tumbal pesugihan? Berarti benar kecurigaannya tadi bahwa jantung pisang yang diberikannya tadi pagi tidak dimakan oleh Sardi. Sar, semua butuh pengorbanan. Kamu hanya perlu menumbalkan salah satu dari mereka. Kamu bisa menumbalkan istri kamu yang bawel itu, dan kamu bisa mencari istri yang lebih muda dan cantik, kata Didin menjelaskan sambil meyakinkan Sardi. Gila kamu ya, Din? Titin itu adalah istriku. Walaupun dia bawel dan kadang omongannya nyakitin, tapi saya sangat mencintai dia, Din. Dia adalah cinta pertama saya. Saya nggak mau mengorbankan dia untuk hawa nafsu saya, kata Sardi, suaranya semakin meninggi. Kakek Mirsan hanya memandangi mereka berdua. Ya sudah, gimana kalau ibu kamu? Ibu kamu kan sudah tua juga, Sar. Jawab Sardi memberi solusi. Ibuku? Makin gila kamu, Din. Saya mau kaya untuk bahagiakan dia, Din. Kalau dia mati, buat apa saya kaya, Din? Teriak Sardi, emosinya semakin memuncak. Udah, stop, Din. Intinya saya tidak mau mengorbankan mereka, termasuk anak-anak saya. Saya ini mau kaya buat mereka, bukan untuk kesenangan pribadi saya. Titik. Semakin Sardi emosi, lalu pergi ke halaman rumah. Sar, tunggu.
Kamu ini sudah sejauh ini, jangan sia-siakan apa yang sudah kamu lakukan. Tolonglah, toh kamu sendiri kan yang ingin cepat kaya. Teriak Didin. Iya, saya memang mau kaya, tapi tidak mau mengorbankan keluarga saya sendiri. Kalau dari awal kamu udah ngomong ada tumbal macam kayak gini, saya tidak akan pernah mau ikut sama kamu, Din, kata Sardi sambil emosi. Terus sekarang kamu mau gimana, Sar? Saya mau pulang sekarang juga, dan saya tidak mau berurusan sama kamu lagi, Din. Antarkan saya sampai keluar hutan ini, dan jangan pernah kamu muncul di hadapan saya. Saya juga akan merahasiakan semuanya kok. Kakek Mirsan hanya tersenyum. Sepertinya dia pun senang kalau Sardi sadar dan tidak melanjutkan ritual tadi. Baguslah, berkurang satu penghuni monyet di sini, gumam kakek Mirsan. Ternyata monyet-monyet yang ada di situ adalah tumbal pesugihan dari orang yang melakukan pesugihan. Salah satunya adalah anak sulung Didin yang telah menjadi monyet di situ. Baik, Sar, kalau kamu maunya seperti itu, kata Didin sambil masuk ke rumah kakek Mirsan untuk berpamitan. Namun kakek Mirsan sudah menghilang entah kemana. Singkat cerita, Sardi pulang ke kampung halaman dengan selamat. Sampainya di kampung, ia buru-buru ke rumah ibunya. Dilihat ibunya memang sedang sakit. Di situ sudah ada mantri yang sedang mengobati ibunya. Titin dan kedua anaknya juga hadir di situ. Assalamualaikum, Bu. Salam Sardi sambil nangis tersedu-sedu sambil mencium pipi ibunya. Akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu tidak mau kamu tersesat lagi, Sardi. Bertobatlah, Nak. Sepertinya Ibu Sardi sudah mengetahui apa yang terjadi kepada Sardi. Iya, Bu. Ampuni saya, Bu. Sardi menyesal, Ibu. Sardi menyesal. Sardi sudah melangkah jauh ke persekutuan setan, Ibu, jawab Sardi sambil tersedu-sedu. Setelah itu Sardi memeluk Titin dan kedua anaknya lalu meminta maaf. Titin yang sedari tadi sudah menangis melihat kedatangan Sardi. Kang, maafin Titin ya. Semua salah Titin. Coba saja Titin tidak memaksa Kang Sardi. Coba Titin sedikit bersabar dan bersyukur apa yang telah didapat. Titin janji Kang akan berubah, kata Titin menyesali perbuatannya. Ibu Sardi sudah sakit 1 minggu lamanya. Setelah kepergian Sardi pagi itu malamnya, Ibu Sardi sudah mulai tidak enak badan. Bibi Sardi yang kemudian datang ke rumah dan mengurus ibunya itu memanggil seorang ustadz. Karena setiap malam ibunya selalu mengigo memanggil nama Sardi. Pak Ustadz itu menyarankan agar selalu mengirim doa untuk Sardi dan selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sardi selalu dalam lindungannya. Mungkin karena doa-doa dari ibunya lah Sardi dapat tersadar, dan untungnya Sardi mendapat firasat saat akan memakan jantung pisang itu. Jantung pisang yang dibakar berfungsi untuk melupakan keluarga yang akan ditumbalkan dan tidak ada rasa penyesalan nantinya. Untung saja Sardi tidak menelan jantung pisang itu. Semua itu tidak lain berkat perlindungan Allah, Sang Maha Pencipta masih sayang kepada Sardi. Kekayaan bisa didapat dengan kita bekerja keras. Rezeki bukan semata-mata hanya materi saja. Sardi tersadar, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kekayaan materi bisa didapatkan kalau kita berusaha, selalu berikhtiar kepadanya, serta selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dari kejadian itu Sardi banyak mendapat pelajaran, kesenangan dunia hanya sementara. Sardi, berlomba-lombalah istighfar, sholat tepat waktu, ngaji setiap hari walau 1 ayat. Pesan Pak Ustadz kepada Sardi. Insya Allah makhluk-makhluk itu tidak akan menghantui kamu. Selalu minta perlindungan dari Gusti Allah ya. Lanjut Pak Ustadz. Sardi hanya menganggukkan kepala sambil menghapus air matanya. Kamu Tin, kamu itu harus selalu bersyukur berapapun hasil suami yang didapatkan. Sedikit yang penting berkah, banyak sabar, jangan tinggalkan sholat.
Selalu kasih dukungan sama Sardi supaya makin giat bekerjanya. Tutur Pak Ustadz kepada Titin yang sedari tadi terisak. Titin hanya menganggukkan kepala. Sehabis kejadian itu, di lain hari Sardi kembali bekerja di pasar seperti sedia kala. Namun alhamdulillah, sekarang ia bekerja di sebuah agen dan mempunyai penghasilan tetap. Hidupnya normal kembali, tiada hari tanpa bersyukur. Titin benar saja, dia sudah sedikit berubah. Walau memang kebawelannya susah hilang, tapi ia tidak lagi mengeluh masalah keuangan kepada Sardi. Keluarganya kini semakin rukun dan bahagia. Walau Sardi hanya seorang karyawan di sebuah agen sembako di pasar, bukan bos atau pengusaha. Titin yang selalu jadi penghasut Sardi tidak terdengar ceritanya lagi. Mungkin dia sudah menjadi monyet salah satu penunggu hutan itu. Kisah ini nyata. Dulu saya dengar saudara saya yang cerita, namun alurnya sudah dikemas lagi. Tapi kurang lebih ceritanya seperti yang sudah disampaikan ini. Namun nama, tempat dan alur ini dikasih bumbu-bumbu lagi agar lebih sedap untuk didengarkan Jimaters-Jimaters semua. Mohon maaf kalau ada salah kurang dari saya. Terima kasih semuanya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Assalamualaikum, Sarat Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.